Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih pada Ibu dosen Ibu Amri Nurfiani selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir untuk menyimak video presentasi kelompok kami hari ini, di mana kelompok kami akan mempresentasikan tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu serta menjadi pola hidup. Saya Muhammad Arif Basoli selaku moderator sekaligus pemateri yang akan bertugas pada hari ini. Tentu di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang akan mempresentasikannya. Baik, langsung saja kepada pemateri pertama. Saya persilahkan. Nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat secara sistematik diuji dengan seperangkat metode yang diakui dalam bidang ilmu tertentu. Pada awalnya, ilmu ditemukan untuk mencerdaskan, memartabatkan, dan mensejahterakan manusia. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya, dimulai dari zaman Yunani kuno, abad tengah, abad modern, dan kontemporer. Problematika keilmuan dapat segera diantisipasi dengan merumuskan kerangka dasar nilai bagi pengembangan ilmu. Kerangka dasar nilai ini harus menggambarkan suatu sistem filosofi kehidupan dan menjadikan prinsip kehidupan masyarakat yang sudah mengakar dan membudaya dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Ciri khas yang terkandung dalam ilmu pengetahuan adalah rasional, antrosopentris, dan cenderung sekuler, dengan suatu etos kebebasan. Pancasila sebagai ideologi negara tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, tentulah setiap masyarakat melandasi segala aspek kehidupannya dengan dasar-dasar nilai Pancasila. Pancasila suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Dalam konteks Pancasila, sebagai dasar nilai yang mengandung ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Dimensi ontologis berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti, atau an unfinished journey. Dimensi epistemologis, nilai-nilai Pancasila dijadikan analisis atau metode berpikir dan tolok ukur kebenaran. Dimensi aksiologis mengandung nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu adalah sila-sila Pancasila sebagai satu keutuhan. Untuk itu, ilmuwan dituntut memahami Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis, maka diperlukan situasi kondusif, baik, dan struktural. Dalam setiap perkembangan ilmu pengetahuan harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Contohnya nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengimplementasikan ilmu pengetahuan, menciptakan pertimbangan antara rasional dan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak. Berdasarkan nilai ini, ilmu pengetahuan tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Nilai kemanusiaan ialah suatu perbuatan dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip pokok dalam nilai kemanusiaan Pancasila adalah keadilan dan keadaban. Keadilan mensyaratkan keseimbangan antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, individu dan sosial, makhluk bebas mandiri, dan makhluk Tuhan yang terikat hukum-hukum Tuhan. Keadaban mengindikasikan keunggulan manusia dibanding dengan makhluk lain, yaitu hewan, tumbuhan, dan benda tak hidup. Karena itu, perbuatan itu dikatakan baik apabila sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan yang didasarkan pada konsep keadilan dan keadaban. Nilai kemanusiaan diwujudkan dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan persamaan kewajiban antara sesama manusia.
Kedua, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling mencintai sesama manusia. Ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Keempat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Keenam, berani membela kebenaran dan keadilan. Ketujuh, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Karena itu, dikembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila Persatuan Indonesia mengkomplementasikan universalia dan internasionalisme atau kemanusiaan dalam sila-sila lain. Pengembangan iptek diarahkan demi kesejahteraan umat manusia termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Pengembangan iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Sila Persatuan Indonesia mengingatkan kita untuk mengembangkan iptek untuk seluruh tanah air dan bangsa secara merata. Selain itu, memberikan kesadaran bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia akibat adanya kemajuan iptek, dengan iptek, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud, persaudaraan dan persahabatan antar daerah dapat terjalin. Contoh persoalan atau kebijakan dari nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek yaitu adanya media sosial seperti Facebook atau Twitter yang dapat menyatukan masyarakat Indonesia untuk membantu warga negara Indonesia yang membutuhkan bantuan seperti adanya laskar sedekah yang menyalurkan sedekah masyarakat kepada yang berhak untuk menerima. Selain itu, orang-orang yang sudah bersedekah dapat mengetahui bentuk kegiatan laskar sedekah melalui akun media sosial yang mengunggah foto-foto penerima sedekah. Manfaat lainnya dari penerapan nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yakni dapat membuat masyarakat Indonesia lebih tanggap. Contohnya, jika terjadi bencana alam di suatu daerah seperti kabut asap, maka informasi-informasi lebih cepat meluas dan menyebar, sehingga fungsi nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah mempermudah mempersatukan masyarakat Indonesia dalam segala urusan. 4. Nilai kerakyatan sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. A. Nilai kerakyatan pengembangan ilmu, pengetahuan, dan secara demokratis. Yang artinya, setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tetapi juga harus saling menghormati dan menghargai kebebasan orang lain. Ilmu pengetahuan yang telah teruji, kebenarannya harus dapat dipersembahkan untuk kepentingan masyarakat. B. Nilai kerakyatan juga masyarakat, adanya wawasan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendalam, yang mengatasi ruang dan waktu tentang materi yang dimusyawarahkan. Sebagai dasar pengembangan ilmu, tentunya rakyat Indonesia itu sendirilah yang akan membawa nama bangsa ke dalam dunia yang canggih akan teknologi yang sangat luar biasa. C. Pengaruh nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi atau iptek adalah meningkatkan kreativitas masyarakat Indonesia untuk menghasilkan suatu karya cipta dalam bidang apapun untuk kesejahteraan warga negara Indonesia. Seorang penemu muda, Ricky Elson, contohnya, beliau dan rekan-rekannya berhasil menciptakan mobil listrik Indonesia pertama yaitu Tukuchi. Kemudian dikaji ulang hingga pada tahun 2013 telah muncul mobil bertenaga listrik Selo. Pada saat ini, Ricky Elson, pemuda Indonesia berusia 33 tahun ini telah mengembangkan becak listrik dan pembangkit listrik tenaga angin di daerah Sumba yang menjadi pembangkit listrik tenaga angin terbaik di dunia. D. Dengan selalu berupaya demi kebangkitan Indonesia dan nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek, tangan-tangan ahli anak Indonesia menciptakan ide-ide kreatif yang menghasilkan intellectual property. Yang terakhir, yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan nilai keadilan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
harus menjadi keseimbangan dan berkeadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan dan keadilan dalam hubungan manusia dengan sesamanya, hubungan antara manusia dengan penciptanya, dan manusia dengan lingkungan di mana mereka berada. Contoh dari sila kelima ini adalah ditemukannya varietas bibit unggul padi Celosari dan dari teknik radiasi. Penemuan ini adalah hasil buah karya anak bangsa. Diharapkan dalam pengembangan swasembada pangan ini nantinya akan mensejahterakan rakyat Indonesia dan memberikan rasa keadilan setelah ditingkatkannya jumlah produksi. Sehingga pada perjalanannya nanti rakyat Indonesia dari berbagai golongan dapat menikmati beras berkualitas dengan harga yang terjangkau. Sekian, selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Kesimpulan, Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang terumuskan dari proses akulturasi budaya Nusantara yang berlangsung berabad-abad. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai suatu sistem filsafat pada hakikatnya adalah suatu sistem pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila merupakan pedoman atau dasar bagi bangsa Indonesia dalam memandang realitas alam semesta, manusia, masyarakat, bangsa, dan negara tentang makna hidup serta sebagai dasar bagi manusia Indonesia untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam hidup dan kehidupan. Filsafat Pancasila merupakan landasan dalam berproses berpikir dan berpengetahuan. Pancasila sebagai dasar negara terdiri dari 5 sila yang berasal dari pemikiran hasil akulturasi budaya Nusantara. Sila-sila dalam Pancasila memiliki keterkaitan atau landasan utama dari keempat sila lainnya. Hal ini menjadikan Pancasila sebagai sistem yang saling terkait dan tak terpisahkan. Perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia tidak bisa terlepas dari dunia luar. Ilmu pengetahuan di Indonesia pada dasarnya telah berlangsung sebelum era bangsa Eropa masuk ke Nusantara hingga pada masa pasca kemerdekaan. Perkembangan iptek adalah lewat kelembagaan pendidikan. Hal ini didasarkan pada semangat mencerdaskan kehidupan bangsa yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Para ilmuwan dan cendekiawan harus memiliki semangat mengembangkan dan menciptakan iptek yang ditujukan bagi kesejahteraan dan kemaslahatan umat manusia.